Kalau dulu mungkin gue samperin, gue geber gitu-gitu. Oh, ya? Iya dulu, ya kan dulu konten gue begitu. Baik lagi kayak yang tadi nggak sih, Nah, egois. Iya. Takutnya. Jadi datang ke masjid. Oh, gitu. subuhan right, subuhan. Subuhan right. Insya Allah. Cakep. Cuman poinnya bukan ke situ sih. Oke. Gak jadi cakep. Kalau misalkan sononya yang minta damai. Ya, itu urusan mereka sudah guys. Halo semuanya, kembali lagi dalam channel Jody Motovokade bersama dengan gue Jody dan Rival Nurisyam. Jangan Dan- komen dan subscribe di YouTube channel Rival Dan- Nurisyam. dan- Udah. Dan Guzali. Nah, Berantakan loh rambut kita. Iya, karena kita kan di studio yang sangat Iya. indah ini. Lancar puasa? Alhamdulillah lancar meskipun ada hawa-hawa nafsu yang tidak bisa ditahan. Insya Allah lancar. Insya Allah lancar ya. Insya Allah. Oke, jadi memang kembali lagi guys bersama kami di segmen Motopods edisi Ramadan. Tepuk tangan dulu tuh. Weh. Dan topik kali ini mau bahas nih halal dan haramnya di dunia anak motor. Waduh, seru nih. Karena di sini apa ya yang gue lihat tuh juga memang banyak kegiatan-kegiatan anak motor, walaupun semuanya itu kembali lagi dibagi menjadi sebuah perspektif, ya kan, ada yang senang, ada yang nggak senang, sampai ada yang dibilang wah ini halal nih kalau diginiin, wah ini haram banget nih, nggak boleh nih, harus ditindak, misalnya kayak gitu-gitu ucapannya. Di sini kita mau tanya-tanya nih langsung oleh Bapak Ali Yang bukan expert. yang bukan Yang expert. bukan expert. Ya, sekali lagi Bapak Bukan Ali ini expert. kita sama-sama bodoh di Nah. sini, kita sama-sama ingin belajar Ya. dan ya menjadi wadah untuk diskusi buat teman-teman yang memang punya hobi anak motor, ya punya hobi anak motor, Punya hobi punya jual. hobi hobi motoran. Semoga sih ya bisa diterima di berbagai kalangan ya. Iya. Dilihat dari cc motornya, dilihat dari motor apa namanya merek motor, bahkan termasuk agamanya, semoga bisa diterima. Betul, betul. Keresahan apa sih Bapak Ali kalau misalnya lagi motoran tuh yang sampai harus kayak kadang emosi gitu? Coba lu dulu deh. Gue masih belum kepikir apa keresahannya. Lagi damai hati gue. Ya Mas. misalnya lagi damai terus motoran tiba-tiba, ada nggak sih yang membuat seorang Ali ini ke-trigger ketika lagi motoran? Apa ya? Di jalan raya misalkan kayak kesenggol atau Oh. apa. Ya kesenggol iya. Siapa yang gak ke-trigger sih? Terus Kesenggol. Situ apa ya? Wah, ada yang Yang kayak gini loh, apa misalnya nih lo lagi riding nih, ya kan, lagi riding dari rumah ke kantor, sejalan tiba-tiba kayak lu lagi jalan sampai lu dipotong jalannya. Nah itu tuh reaksi lu tuh kayak gimana? Apakah yang kayak begitu lu samperin atau lu teriakin atau gimana? Kalau dulu mungkin gue samperin, gue geber gitu-gitu. Oh, ya? Iya dulu, ya kan dulu konten gue begitu. Oh ya? Iya, halal digeber, gue dulu bikin. Nah tuh kan, Oh, benar. sampai ada Berarti. istilah halal tuh di situ. Tapi Kalau sekarang udah gue stop. Kan gue bikin video sekitar 3-4 tahun yang lalu, gue stop halal digeber. Bukan karena menurut gue itu sepenuhnya salah ya, tapi memang negur orang boleh. Cuma cara gue salah. Oke, Cara jadi yang gua. sebaiknya dilakukan itu adalah Kalau gue sih sekarang ya, udah gak usah tegur. Serius, orang ditegur pasti defensif. Habis itu dia sakit hati, habis itu diulang lagi. Jadi caranya gimana? Ya kita bikin konten edukasi. edukasi, walaupun nggak ditonton juga. Perlahan. Edukasi kan harus sabar, bukan kayak konten-konten yang random dengan dramanya yang bakal banyak viewsnya, karena Iya, itu iya. tontonan yang orang masuk ke otak buat hiburan doang. Oke. Nah, kalau edukasi itu kan perlu memproses otaknya buat berpikir, Benar. ya kan? Jadi itu untuk diterima sama orang-orang yang mau berkembang. Oke, halal digeber berhasil. Karena orang seneng konten yang wah, marah nih Gus Iya. Ali. Soalnya kayak Iya, iya. terwakilkan Iya, kan, nggak sih, benar-benar. misalnya ada, kita kan suka ngeliat video kan, terus kita pun juga bereaksi, entah itu reaksinya seneng atau kayak Kesel. gemes gitu. Iya, iya. Terus ketika si pelaku video itu melakukan hal yang diwakilkan si penonton, senang. gitu. Iya, iya, iya. Iya, kayak Benar-benar. yang nonton tuh kepin melakukan itu. Hmm. Gitu loh. Kayak wah gila nih orang digeber, wah ini dipukul, Iya, wah iya, ini iya. tabok gitu-gitu. Dia kayak anjir, gue di posisi dia nih gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka di jalan belum tentu mereka gitu juga. Iya. Tapi yang ditakutkan dari konten halal digeber itu makanya gue stop karena beberapa orang sudah mulai ngikutin konten gue itu Oh. dan mereka sampai berantem. Gue jadi kayak anjir ini nggak bagus nih. Ini gue memberikan Oh, ini tanggung efek- jawabnya Ali nih. makanya beberapa video gue delete bahkan. Oke ya, biar nggak kesebar terus ya. Iya, jadi kayak walaupun udah kesebar di Facebook udah orang-orang ngepost ya, tapi tetap gue bikin video yang kayak klarifikasi itu untuk kayak udah lu jangan gini deh.
Ngapain sih? Itu bukan hal yang bagus. Gitu. Iya. Dan beberapa nggak gue take down tapi ads-nya gue matiin. Karena gue nggak mau nerima duit dari konten itu. Takut? Kenapa? Takut anjir, belum tentu halal kan gue nggak tahu. Beberapa gue Itu matiin. sih di luar dari ini ya perkiraan kita juga ya kalau misalnya Iya. gitu. Tapi Mending jaga-jaga nggak sih? preventif itu lebih penting. Daripada. Kalau yang apa namanya haram itu di dunia anak motor, yang menurut lu kayak gimana sih? Baretin motor temen, minjem motor temen gak izin, minjem motor temen habis itu dijual. Banyak anjir kasusnya. Iya sih kalau Itu haram semua. Iya. Ya kalau misalkan baretin motor temen dengan sengaja, ya jahat dong. Itu mah penyakit sih. Sakit. Tapi kita juga kan kadang Gus kalau di jalan ya kan suka nggak sengaja ngemotong orang, kita lagi Mm-mm. geber. Mungkin kitanya lagi fun, Hmm. tapi orang tuh ngerasa kayak wah ini parah banget. Ya ini brengsek nih gitu ya. Brengsek nih, itu Iya, gimana? ya itu kitanya yang harus benerin diri kita dong. Tapi kan kita suka kadang nggak sadar gitu loh. Berarti kan, tapi kan kalau kita nggak sadar, kita ngelihat orang gitu, oh gimana caranya kita nggak kayak gitu, ya kan? Walaupun sebenarnya nggak sadarnya kita, kadang tuh ngehnya itu saat lu terlalu nyaman bawa motor lu. Oh iya. Biasanya itu berarti lu berulah. Kalau misalkan, wah gini ngebut nih, wah ini, anjir ini gue terlalu nyaman nih, itu ada yang salah, Iya. gitu. Kan sebenarnya Warningnya di situ ya. iya, biasanya. kalau gue ya. Hmm. Habisnya dalam kehidupan, kalau hidup tuh terlalu nyaman, lu nggak ada cobaan, lu nggak ada pikiran, berarti ada yang salah sama ibadah lu. Tidak dites sama Allah karena Oh. lu terlalu fokus dunia. Sama halnya kayak kita tadi motor tuh, ya kan? Oh terlalu happy nih gini. Anjir gue nggak sampai mikir nih gue ngerugiin orang atau enggak. Nah iya. Gitu. Kegelisahan tuh penting Iya. untuk kita Kegelisahan itu penting. mencegah betul. yang lain gitu loh. Untuk Gitu. Mencegah dari yang buruk, biar kita mikir aja gitu. Iya. kegelisahan itu penting biar kita mikir Mm-mm. supaya Mencegah dari hal-hal yang berbahaya. Sebenarnya berbahaya tuh apa? Kayak misalkan lu nggak pernah gelisah, lu selalu merasa diri lu ajib enak. Tanpa lu sadari lu nanti bakal punya sifat takutnya malah sifat yang merugikan, misalkan terlalu pede, habis itu jadi apa ya, egois misalkan, habis itu jadi ya tanpa lu sadari orang-orang nggak nyaman gitu tentunya gitu loh. Seperti halnya di jalan, misalkan lu bawa motor, wih ini itu, tapi ternyata anjir orang-orang terganggu. Kalau misalkan kita setuju dulunya ya halal dan haram ya Gus. Mm-mm. Kan kalau di mata hukum ya Mm-mm. knalpot berisik itu dilarang kan? Iya, Ya kan? emang ya Iya. ada larangannya. dengan Ada. desibel Dalam- tertentu. Iya, kalau di negara kita ya, di negara kita itu Berarti dilarang. gue harus balik kampus. Ganti. Oh, gua udah ganti. Ya itu makanya gua mau nanya dulu, Pak. Apa nih? Perspektif dari Iya mungkin kalau di Dari- hukum tuh ada aturannya. Iya. Bahkan cenderung dilarang. dilarang Mm-mm. kan gitu. Nah, kalau dari agama kita juga nih, Gue tahu kok arahnya kemana gue ini. ya kan? Haram atau enggak ya? Terus Gue nggak berani jawab. oh enggak boleh jawab. Gak berani jawab karena memang ada peraturannya, kita harus mematuhi gini itu kan. Tapi kalau kita melanggar itu menjadi nggak boleh gitu, Iya. nggak boleh kan jadinya takutnya haram gitu. Betul. Tapi jujur bingung gua, Iya sih. bingung karena peraturan di Indonesia juga berbeda-beda anjir. Kadang sini numpuk sini. Dan kalau untuk knalpot sendiri, gue sendiri pakai knalpot aftermarket gitu loh. Betul, betul. Untuk pertama suka sih suaranya emang gitu kan, suka suaranya. Sama takut kalau orang nggak dengar suara motor gue pas gue jalan, dan berapa kali tuh knalpot nyelamatin nyawa gue juga gitu. Loud pipe save life, bro. Berarti Nah. balik lagi ke niatan kita ya, Gus ya. Nah Niatnya kalau buat secara apa? halal haramnya gue nggak berani jawab, Iya, tapi iya. kalau niatnya kita positif, insya Allah kan positif. Iya. Kecuali positif buat kesenangan pribadi, knalpot sekeras kerasnya, gue suka nih, yang penting keras. Baik lagi kayak yang tadi nggak sih, Hmm. egois. Iya. Takutnya. Sama ini ada pertanyaan juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lagi touring nih, itu kan kadang cenderung kita selalu mementingkan ya diri kita aja gitu, sama grup Ya, kita lah. ya, ya. Jadi jalan-jalan Iya. gitu kan. Ah. Itu pendapat lu tuh gimana? Apakah halal untuk ditindak atau ditegur atau sebaliknya? Kan mementingkan grup itu penting saat touring kan, bukan ya, maksudnya gimana? Jadi kan mementingkan diri sendiri sama grup itu kan positif dua-duanya. Karena Iya. kan ya maksudnya adalah kita lagi traveling, kita lagi pergi. Dan kenapa gue bilang begitu? Karena sebagian besar dan bahkan gue pun ngerasa seperti itu, kayak kita jalan nih ramean. Nah karena gue yang ngajak,
Jadi kayak gue lebih mengutamakan ya kita dulu nih untuk supaya kitanya aman. Padahal kita kan ngelewatin daerah-daerah orang-orang yang tinggal di situ juga, gitu kan. Nah maksudnya ke situ. Jadi apakah itu halal untuk kayak misalnya kalau misalnya lu orang situ, itu halal guber atau kayak apa sebaliknya gitu? Kan menciptakan kebisingan, gitu kan, keramaian, gitu loh. Gitu loh. Sebenarnya gini sih, kalau kita melakukan sesuatu yang mengganggu orang kan berarti nggak bagus, ya kan? Mengganggu, apalagi ngelewatin kan kita selalu kalau ngelewatin daerah tertentu orang lain gitu ya, kan kayak bertamu, ya kan? Cuma emang kita udah ngerasain semua kan, lu touring, emang kadang susah. Apalagi kita punya target mau nyampe sini gitu. Nah, tapi gimana meminimalisirnya? Pelanin aja motornya. Pas lewat sana ada orang sapa deh. Isi Pak. Apalagi kalau misalkan bisa pakai bahasa daerah sana lebih bagus lagi. Mencoba untuk menyeimbangkan aja sih. Karena kan motor-motornya berkeras kan. Tapi gimana cara biar mereka nggak sakit hati? Isi Pak, pelan-pelan bawanya. Cuma kembali lagi susah kalau touring tuh kayak gitu. Kalau ada aja sih ujiannya. Iya, susah. Jadi emang kalau sampai bisa berarti luar biasa level kebijaksanaan nih para rider itu. Penting sih ya. Penting. Karena kemarin pas kita touring kita tidak seperti itu. Tidak seperti itu apa tuh? Kita rame banget knalpotnya lewat jalan kecil. Benar sih. Tapi gak ada jalan lain kan dan hujan gitu-gitu. Kadang kan kita bingung juga situasinya. Tapi kan kita memang ya seperti yang udah biasa kita lakuin sih. Ya gue sih selalu mencari rute-rute yang sebenarnya tuh gak ada orang. Maksudnya kalau bisa minim orang gitu. Minim orang ya. Di Indonesia semuanya ada orang. Betul. Masuk hutan aja nemu orang satu. Setidaknya itu ketika kita ngelewat itu nggak keganggu. Terus juga jalan sepi. Jadi kita nggak perlu ada manuver-manuver yang berlebihan atau gimana. Plus ya kosong kan. Jadi harus hemat waktu dan lain-lain. Jadi lumayan lah. Jadi tujuannya ke situ. Makanya gue suka belusukan. Ya walaupun memang pas kita masuk kita tidak ngebut-ngebut gitu ya. Cuma memang namanya orang ya apa ya, daerah situ sepi, tenang, tiba-tiba ada yang masuk, pasti mereka kayak apaan sih nih ramean. Cuma kan kalau orang touring pasti kan jarang yang sendiri, ya kan. Jadi ya paling tepat sih menurut gue menyeimbangkan aja lewat situ, misi Pak, gitu. Menyesuaikan. Iya, kayak makanya kan setiap kita nyalip tuh sering kali tuh pas kita nyalip pada ngasih jempol ya kan, jadi menghargai yang lewat situ gitu. Ini yang banyak, yang anak kecil. Iya, minta geber. Mereka suka. Gua kan orang Bandung ya. Kalau gua lihat sosial media sih kayak di sensi-sensi tuh kayak geber-geber gitu. Iya. Tapi Bandung nggak ada geber-geber. Oh, Bandung mah aman. KFC nggak ada KFC? Nggak ada. KFC tuh budayanya oke banget. Kalau di Cinere lagi nggak ada yang ngumpul. Tapi Gus, apa hukumnya touring meninggalkan rombongannya? Oh, kayak Jody waktu ninggalin gue di itu gimana Gus? Ya gimana aja tuh ninggalin. Padahal kan touring ninggalin gua. Padahal kan touring identiknya bareng-bareng, ya kan? Ditinggal di hutan, ditinggalin jauh. Emang jauh ya? Jauh sampai ya jarak-jarak sejam gitu. Oh, itu gimana Gus? Pernah nggak ya gitu ya? Gue nggak pernah gitu sih. Lu pernah kan? Lu tim belakang. Lu tim belakang kan? Gue kemarin ninggalin Jody pas jalan, lurus nih di map nyuruh kiri. Gue langsung bilang, kiri gitu. Gue takut salah kan abisnya. Gue ngeliat map gue sama kayak Jody tujuannya. Anak-anak muter balik kan. Oh udah pada, gue berhenti di kiri. Oh udah pada muter balik tuh. Ya udah gue jalan, gue pelan. Jody mana Jody? Suruh maju maksud gue. Tahu, kayak di belakang. Ya udah kita pelan-pelan ya. Gak lewat Jody, ya kan? Sampai di mana muncul suara Jody, seret. Ya, seperti itu ceritanya. Tapi gimana kalau yang ninggalin gitu? Lagi touring bareng terus tinggalin. Pasti ini sama nih, orang-orang kan touring juga nih. Sering ada yang tim depan tuh ninggalin. Ya kemarin ajak touring. Kemarin juga gitu kita. Ini arahnya kemana sih? Gak paham gue juga. Kok jadi bahas yang tinggal. Gak ada fantasi. Menurut lu tuh itu halal atau haram nggak sih yang orang-orang kayak gitu kita tindak gitu? Ya kalau misalkan lu rombongan udah stay rombongan, tapi kalau misalkan ketinggalan kan kabar-kabari aja gitu loh. Tapi namanya perjalanan jauh, tinggal gitu biasa. Cuma dulu sempet tuh ada kasus tuh, dimana ada yang kecelakaan langsung ditinggal. Itu menurut gue nggak tahu halal haramnya, ada tawon.
Dan ya gitulah, kalau misalnya touring bareng-bareng, tapi kalau misalkan dikabarin pasti kan ini kenapa-napa balik gitu. Kayak kemarin kan sempet tuh, ya kan? Kita pas jalan capek berhenti, ya kan? Jadi tapi kadang ketinggalan tuh. Karena yang rombongan belakang ketinggalan jauh. Yaudah nanti ketemu di mana gitu-gitu. Jadi santai aja sih sebenarnya begitu, cuma komunikasi aja. Halal haram gue nggak tahu deh, kayak terlalu jauh kalau kita mau bahas halal haram kayaknya. Karena hanya istilah sebenarnya sih. Sebenarnya kenapa kita bikin temanya halal haram? Karena sebenarnya dari Bapak Ali juga yang ada bilang halal digeber. Yang kayak gitu. Nah, gue langsung mikirnya sih haramnya kayak gimana gitu. Sebenarnya halal digeber itu tuh muncul dari kata-kata kalau di kumpulan orang-orang turunan Arab nih ya. Ini nih halal tak tapuk ya gitu-gitu loh. Jadi bercandaannya itu nih halal. Nah, tapi orang-orang pas halal digeber itu naik kan viewsnya banyak tuh ya. Jadi tren orang-orang juga, ini halal di Willy, halal di ini, halal di... Loh kok jadi perhalalan semua nih, semuanya jadi MUI nih gue lihat gitu loh. Anjir lah gue bilang. Berarti ini halal untuk di post. Itu tergantung Anda Bapak. Oke, terakhir Bapak Ali, kan tadi udah sempet tuh kalau halalnya anak motor tuh ini. Sekarang yang haramnya apa sebaliknya? Ya udah haramnya udah, halalnya belum. Maaf, karena puasa soalnya. Iya. Jadi mungkin bisa dielaborasiin lagi lah gitu. Halalnya menurut Bapak Ali di dunia motor sama haramnya menurut Bapak Ali di dunia motor. Siapa tahu kan nanti dicontoh jadi amal jariah juga. Iya, Masya Allah loh. Ya kan? Respect bro. Sebelum gue coba sebutin lo, Jod, coba sebutin satu aja halalnya buat kalian apa? Coba rival dulu lah. Namanya sahur on the road. Kenapa? Motoran sambil berbagi. Bagus. Cakep. Kalau gue yang kayak gini, ngelihatnya yang apa sih, ngajak teman-teman buat sholat subuh tapi sambil motoran. Jadi datang ke masjid. Subuhan ride. Insyaallah. Cakep. Cuman poinnya bukan ke situ sih. Gak jadi cakep. Poin gue adalah dari si perilakunya anak motor itu. Menurut lu tuh yang baik dan buruk ya sebenarnya. Halal haram tuh gua mungkin agak nggak tepat mungkin ya. Tapi lebih ke yang baik sama yang buruk di anak motor tuh sifat-sifat yang seperti apa. Nah itu siapa tahu Bapak Ali pengen ngasih beberapa insight gitu. Yang baik di anak motor tuh begini, yang halalnya tuh begini. Haramnya tuh yang jangan dilakukan kan, haram kan. Kalau halal kan berarti boleh dilakukan. Sebenarnya motoran itu sama kayak kehidupan aja. Selama lo hidup itu negatif semua itu. Iya, lama-lama pusing. Puasa. Oh iya puasa. Sabar. Kan tadi Bapak habis menjelaskan kita harus mengontrol hawa nafsu. Iya, tapi kesel. Oh iya. Kan bodoh kita. Jadi sama-sama belajar. Iya. Contoh. Gue nggak berani ngomong diri gue expert karena gue masih belum bisa mengontrol diri gue, terutama emosi itu. Tadi kan contoh. Enggak, tapi beneran emosi. Iya. Jadi sapuin. Iya, motoran itu sama aja seperti kehidupan. Oke. Ya kan, lu jalan naik motor, lu bawanya bener, lu ngehargain orang, ada peraturan. Buset, keras banget masuk tuh ya. Karena memang kebetulan kita itu syuting di tempatnya anak Samori di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Iya, betul. Ketemu di sini. Yang dari Semarang aja ke sini. Iya, makanya. Dan enak ya? Enak. Jadi ya off the record juga ini tuh sangat-sangat ideal buat teman-teman yang memang mau touring ke sini. Ya, bagus. Cocok banget di hari biasa, jangan weekend. Kalau weekend bagus. Weekend macet, daerah wisata kan ini. Jadi mohon maaf tadi kepotong, back to the topic. Ya jadi sebenarnya motoran kayak kehidupan, lu jalan, lu menghargai peraturan, lu ngobrol sama orang di jalan baik-baik, ini tuh positif. Ya kan, lu tidak merugikan orang di jalan. Tapi kalau lu seruntulan, lu tabrak orang yang jatuh, lu tinggal, nggak bertanggung jawab lu nya, habis itu lu nerobos lampu merah, habis itu lu ditilang, lu minta damai, gue ulang lagi, lu minta damai ya. Nah itu nggak bagus berarti. Kalau misalkan solonya yang minta damai, ya, itu urusan mereka sudah baik. Ya jadi gitu guys ya, simpulannya dari Bapak Ali, mana yang baik, mana yang buruk untuk dilakukan di dunia motor. Ya tinggal diambil aja ya, yang positifnya, yang buruknya dikit di sini. Iya. Jangan diambil kemana-mana, apalagi dipraktekkan karena kita juga di sini pengen menyebarkan
hal-hal yang seksual 5 itu kayaknya. Itu gimana sih? Ketahuan ya? itu ngegas banget loh. Iya, Gak tahu sih kedengeran apa enggak, tapi kencang banget loh itu. biasa anak motor Iya, kan kalau denger suara ya, kayak maksudnya. pengen ya kan, Iya. kayak pengen join gitu bro gitu. Tapi di sini suara bagus ya. Tapi enak ya. Inline-4 ya. Iya. Nah itu contohnya tuh, kita mendapatkan positif enak. Sama yang ngelakson tadi kan ada emosi. Oke guys, jadi seperti itu aja penjelasan soal Bapak Ali mengenai hal-hal yang halal untuk dilakukan di anak motor, di dunia motor, dan sebaliknya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya-tanya juga, sebenarnya kita mau sharing apa segala macam di sini aja di kolom komentar di bawah gitu ya. Langsung aja komen-komen, tanya-tanya juga buat nanti next episode. Gitu. Bapak Ali, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you Bapak Ali. Tunggu amplopnya ya. Terima kasih. Ya, Oke. siap. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Bye-bye. Peace.